kesempatan ini ialah mengenai tentang menjaga keseimbangan alam. Sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah mengantarkan masyarakat manusia kepada menikmati satu bentuk kehidupan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan apa yang mereka harapkan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia telah dirubah oleh manusia seolah-olah dari sebuah daerah yang kosong menjadi kota-kota yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Apa yang bagi manusia yang hidup di masa lampau hanya ada dalam idealisme mereka, sekarang ini bukan merupakan rahasia lagi. Orang-orang telah bertandang ke bulan, dan mungkin beberapa waktu yang akan datang mereka akan mendarat pula di planet-planet lainnya. Kekurangan tanah pertanian bisa diatasi dengan merubah gurun pasir yang tandus menjadi lahan pertanian yang subur. Hujan lokal dapat dibuat. Kekurangan air bisa diatasi dengan penyulingan air laut melalui proses kimiawi. Penyakit-penyakit akan berkurang dan hidup makin dekat dengan apa yang kita harapkan. Pertanyaan yang paling mendasar ialah, sudah sampaikah manusia kepada kebahagiaan? Adalah benar, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, manusia mencoba menyingkap tabir rahasia alam ini. Namun tiap kali tabir rahasia itu terbuka, terbentuk pula misteri-misteri baru yang memerlukan jawabannya. Di pihak lain, kemajuan yang diperoleh itu telah melahirkan satu bentuk kehidupan di mana manusia mempunyai satu mitos bahwa seluruh persoalan kehidupan bisa dipecahkan dengan otak manusia. Maka aspek-aspek ketuhanan, mistik, dan kerohanian mulai ditinggalkan oleh manusia. Maka sebagai efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, kita melihat lahirnya kelompok-kelompok manusia yang otaknya penuh berisi ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong dan hampa, merasa tidak puas dengan ini dan itu, walaupun hidup sudah serba ada dan berkecukupan. Hadirin yang berbahagia, akibat lainnya ialah kerusakan terhadap alam. Kita maklum bahwa manusia memulai orientasinya dengan tunduk kepada alam. Pada proses selanjutnya, manusia mulai mengadakan adaptasi, penyesuaian terhadap alam. Dan selanjutnya, manusia mulai mengadakan eksplorasi, penumpukan terhadap alam, memanfaatkan alam untuk menunjang kebahagiaan yang mereka dambakan. Akibat penggunaan sumber daya alam yang melampaui batas sering merusak alam itu sendiri. Kita ambil contoh misalnya, akibat meningkatnya penggunaan bahan bakar dan penggunaan bahan kimia, maka terjadilah pencemaran udara. Yang ini akan menyebabkan terjadinya hujan asam yang menyebabkan matinya plankton dan organisme aktivis air. Di sisi lain, kita melihat akibat percobaan nuklir misalnya, yakni rusaknya lapisan ozon di atmosfer yang akan menghilangkan perlindungan makhluk hidup terhadap sinar ultraviolet dari matahari, yang pada gilirannya hal ini akan menaikkan frekuensi daripada penyakit kanker. Ketidakseimbangan alam yang sering muncul sebagai dampak dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Alam memang selalu ramah, memberikan begitu saja apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi alam juga bisa kejam kalau kemudian sumber daya yang dimilikinya dikuras secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita mencoba melihat gejala-gejala alam yang sering kita dapati di dalam kehidupan ini. Alam merupakan ayat Allah, ayat yang tercipta oleh Allah. Manusia memang diperintahkan untuk memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan, tetapi tentunya dengan tetap menjaga keseimbangan yang tidak akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan ini. Belakangan misalnya, begitu banyak bencana yang menimpa kita dari berbagai tempat dan daerah.
Ilmuwan mungkin akan menjawab, kalau terjadi gempa bumi itu adalah gejala alamiah barangkali, disebabkan pergeseran kulit bumi. Kalau ada tanah longsor, itu memang karakter tanahnya yang labil barangkali. Mungkin karena gejala alamiah kata para ilmuwan. Mungkin karena pergeseran kulit bumi kata para ahli geologi. Mungkin karena karakter tanahnya yang labil kata para ahli tanah. Tetapi pada pertemuan ini, khatib akan mencoba mengajak kita semua untuk sedikit melihat peristiwa itu dari kacamata agama. Gejala alamiah sering tidak bisa dideteksi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Berbagai macam analisa, berbagai macam kesimpulan diambil orang setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana tersebut, tidak ada orang bicara soal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua bahwa kerusakan di muka bumi ini tak lain dan tak bukan disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri. Alih-alih membangun kemajuan, namun tanpa diimbangi dengan menjaga kelestarian alam, maka imbasnya akan menimbulkan musibah yang kembali kepada manusia lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Hadirin yang berbahagia, menjaga lingkungan merupakan bagian dari kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan oleh orang-orang Islam. Sebab dengan adanya lingkungan yang bersih, indah dan damai, ibadah kepada Allah pun menjadi akan lebih sempurna insyaallah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam karyanya Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'atil Islam menjelaskan bahwa ada keterkaitan yang sangat besar antara agama dengan lingkungan hidup, di mana agama berkontribusi terhadap pengawalan kelestarian lingkungan hidup. Dengan memelihara lingkungan, maka umat muslim telah menjaga 5 tujuan dasar syariat Islam atau maqasidus syariah. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus mampu menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Hal tersebut secara mendasar merupakan prinsip ditempatkannya manusia di bumi ini. Setidaknya ada 3 tujuan besar dari diturunkannya manusia di muka bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Raghib As-Sifihani, tujuan pertama ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian tujuan yang kedua, menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk memakmurkan bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 61, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib." Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Syekh Yusuf menjelaskan, memakmurkan bumi menjadi sempurna dengan menanam pepohonan, pertanian, dan pembangunan serta menjauhi segala hal yang dapat merusak dan membinasakan. Ketiga prinsip itu satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Memakmurkan bumi ialah merupakan tugas khalifah. Khalifah ditugaskan di bumi untuk beribadah kepada Allah.
Maka memakmurkan bumi dengan membangun dan menjaga serta merawatnya adalah bagian dari ibadah juga. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjaga lingkungan kita dengan tidak berbuat sesuatu yang merugikan alam dan manusia. Sebagai khalifah di muka bumi, hendaknya kita dapat menjaga agen penyelamat bumi dari segala